This is a paradise to our hearts. You're filling up the world with light, making every wrong thing right. You're waking up the dead to life in your love. God, you're always breaking through the dark, breaking into lives and healing hearts. Your love has torn the veil, your love can never fail. Your love is making all things new. Your love is an eternal fire, a jealous and a pure desire, strong enough to be the sacrifice that sets us free. You're taking all the sins away. You're risen and you won the day. God, you've broken every bond and chain in your love. God, you're always breaking through the dark, breaking into lives and healing hearts. Your love has torn the veil, your love can never fail. Your love is making all things new. God, you're always breaking through the dark, breaking into lives and healing hearts. Your love has torn the veil, your love can never fail. Your love is making all things new. So we lift up one voice, we lift up one voice, we sing and we shout for joy. For now we are yours, yes, our hearts are yours. You ransomed us with your love. God, you're always breaking through the dark, breaking into lives and healing hearts. Your love has torn the veil, your love can never fail. Your love is making all things new. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya. Hari ini kita bisa sampai ke sekolah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena kebaikannya Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita mau dengerin firman ya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita juga mau berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam dan Tuhan juga boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Bahkan kami boleh tiba di sekolah dengan selamat Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman. Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tema kita minggu ini adalah responsibility is the basis of teamwork. Jadi di dalam satu tim diperlukan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah dasar yang sangat penting di dalam sebuah kerja tim, kerja kelompok ya. Ayat firman Tuhan masih terambil dari Roma 11 ayat 36. Ayo kita hafalkan sama-sama ya ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya anak-anak, pernahkah kalian melihat bangunan yang dibangun dengan batu bata? Ya pasti pernah ya. Ya kira-kira apa yang penting dalam pembuatan batu bata ini ya? Hal-hal apa saja yang penting? Yang pertama pasti bahannya. Ya, untuk membuat batu bata diperlukan bahan-bahan khusus. Ya, diperlukan air, pasir, tanah liat, dan bahan-bahan yang lain. Tapi yang gak kalah penting dalam proses pembuatannya adalah orang yang membuatnya. Betul ya anak-anak ya? Iya, walaupun bahannya lengkap, tapi gak ada orang yang membuatnya, kira-kira bisa jadi gak batu batanya? Gak bisa. Ya, jadi bukan hanya bahan-bahan yang penting tapi juga pekerjanya. Orang yang membuat batu bata ini juga penting. Kalau misalkan permintaan batu bata ini banyak, tiba-tiba pekerjanya hanya sedikit, kira-kira pengerjaannya bisa lebih cepat selesai enggak? Enggak, pasti bisa selesai tapi dalam kurun waktu yang lama. Atau let's say dalam satu tim ada 5 orang. Tapi yang bekerja hanya 1 atau 2 orang, kira-kira pengerjaan batu batanya bisa selesai dengan cepat? Tidak. Bisa selesai? Bisa, tapi kurun waktunya lama ya. Dan ini bisa menghambat pekerjaan. Kalau dalam satu tim yang bekerja hanya 1 dan 2 orang. Makanya anak-anak ini sangat penting untuk kita ingat. Dalam tim kita perlu bertanggung jawab, kita perlu bekerja sama. Saling mengasihi, saling mendorong, saling mengingatkan supaya tugas dan pekerjaan kita bisa dikerjakan dengan baik. Nah anak-anak, ternyata di Alkitab Tuhan juga mengajarkan hal yang sama kepada kita. Nah dalam satu peristiwa di Alkitab pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. Dan setelah dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus, ada 3.000 orang yang percaya. Berapa orang? 3.000 anak-anak. Wah. Nah, setelah mereka percaya, mereka perlu dilayani. Mereka perlu diajar firman. Jadi gimana caranya? Para murid cuma 12 murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Cuma 12 loh anak-anak. Tapi mereka harus melayani 3.000 orang. Bagaimana caranya? Ya. Nah, Tuhan memberikan mereka hikmat. Dipilihlah 7 orang yang sangat berhikmat, yang penuh dengan Roh Kudus dan yang pastinya bertanggung jawab. 7 orang ini dipilih untuk melayani orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, membantu para murid Tuhan Yesus.
Nah, anak-anak 7 orang ini melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Dalam satu tim mereka bekerja sama, mereka saling mengingatkan, mereka saling menolong satu dengan yang lain. Dan mereka mengerjakan tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu merasa sangat diberkati dengan pelayanan mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Dan bukan hanya itu anak-anak, ternyata orang-orang yang belum percaya yang melihat itu juga merasa diberkati. Dan apa yang terjadi? Mereka pun memberikan diri mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat ya, kalau dalam satu kelompok kita itu semuanya bertanggung jawab, melakukan tugas kita dengan baik, dengan maksimal, itu ternyata bisa dipakai Tuhan loh untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh 7 orang yang dipilih yang membantu 12 murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita pun mau belajar. Mungkin sepanjang pembelajaran hari ini, Mister mungkin pada saat mengajar akan meminta kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Di dalam kelompok itu tidak selalu kalian bertemu dengan teman yang kalian sukai, yang dekat dengan kalian. Tidak selalu. Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita mau belajar untuk bertanggung jawab, ya, mengerjakan tugas kita dengan baik, saling mengasihi, saling mengingatkan, supaya tanggung jawab di dalam kelompok itu dapat dikerjakan dengan baik. Anak-anak, kalau kalian dalam satu tim semuanya bertanggung jawab, semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik, bekerja sama, hasilnya pasti baik, hasilnya pasti memuaskan. Dan yang paling penting, itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang sekitarmu, memberkati teman-teman sekitarmu, memberkati Miss dan Mister, dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kita lakukan ya, tidak hanya kita dengar, tapi juga kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengar, tetapi kami juga ditolong untuk melakukannya dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan Tuhan lewat kata-kata kami, lewat apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan kita sudah selesai. Mari kita berdiri dan mengucapkan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, dipersilahkan duduk kembali.